penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu pada hubungan yang baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dicapai melalui berbagai cara, di antaranya kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan suatu upaya penempatan diri untuk menerima perbedaan. Contohnya, seseorang berpartisipasi aktif dalam acara kebudayaan atau acara keagamaan yang dilakukan berdasarkan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. B. Sikap menghargai perbedaan. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat niscaya memiliki perbedaan. Sikap toleransi. Sikap toleransi merupakan sikap saling menghormati perbedaan antar sesama manusia yang tidak menyimpang dari aturan. D. Keterampilan bermusyawarah. Musyawarah sangat penting untuk memahami sekaligus mengelola perbedaan pendapat dalam mencari solusi atas masalah yang ada. Keteladanan. Sikap keteladanan merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan memperlihatkan kepedulian, pengertian, dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Keadilan. Keadilan sangat penting dalam menciptakan harmoni dalam keberagaman. Juga ada manfaat menjaga harmoni dalam keberagaman, yaitu memperkuat persatuan dan solidaritas, meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan, meningkatkan toleransi, dan meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Yang kedua ada faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong. 1. Nilai-nilai budaya menghargai perbedaan. 2. Struktur sosial yang adil dan inklusif. Struktur sosial adalah bagian atau unsur-unsur pembentuk masyarakat yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menciptakan tatanan masyarakat yang sistematis dan teratur. 3. Pembangunan infrastruktur yang merata. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat menjembatani komunikasi antar kelompok yang berbeda dan sekaligus mengatasi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. Lalu ada faktor penghambat. 1. Egoisme. Egoisme merupakan sikap atau perilaku yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. 2. Etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap atau pandangan suatu kelompok merasa budaya, norma, dan nilai-nilai yang mereka anut paling benar dan superior dibanding budaya, norma, dan nilai-nilai kelompok lain. 3. Eksklusifme. Eksklusivisme merupakan suatu sikap atau pandangan yang meyakini bahwa hanya satu kelompok atau golongan yang mempunyai hak atau akses eksklusif terhadap kebenaran tertutup terhadap individu atau kelompok lainnya. Dan yang ketiga, ada faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat. Di sini ada 5 poin yang merupakan faktor penyebab konflik. Dan poin A ada perbedaan tingkat pendidikan. Dan yang B, ketimpangan sosial dan ekonomi. Dan poin C, perbedaan pandangan politik. Yang D, ada perbedaan budaya, etnis, dan suku. Dan poin yang terakhir, ada ketidakadilan sosial. 4. Metode penyelesaian konflik. Metode penyelesaian konflik yaitu ada 4. Yang pertama, mediasi. Lalu yang kedua, ada negosiasi. Lalu yang ketiga, yaitu arbitrase. Lalu yang terakhir, yaitu dialog atau musyawarah mufakat. Bab 4. Menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. A. Ancaman. Ancaman adalah segala sesuatu yang bersifat mengancam atau dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan keamanan NKRI. B. Tantangan. Tantangan adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi atau diselesaikan. C. Hambatan. Hambatan adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional. D. Gangguan. Gangguan adalah suatu keadaan atau situasi yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI. Lalu ada juga ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. A. Ancaman terhadap ideologi Pancasila, yaitu yang pertama, radikalisme dan ekstremisme. Yang kedua, intoleransi. Yang ketiga, korupsi dan kolusi. Lalu ada juga tantangan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, perbedaan pandangan, yang kedua perkembangan zaman, lalu yang terakhir pendidikan dan kebudayaan.
C. Hambatan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dan tindak kejahatan. Lalu ada juga ancaman terhadap NKRI. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yaitu ada ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Lalu ada juga berdasarkan sumbernya, yaitu internal dan eksternal. Lalu yang terakhir ada berdasarkan sifatnya, yaitu ancaman nyata dan ancaman tidak nyata. Dan yang selanjutnya ada bentuk negara. Bentuk negara secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang kekuasaan dan kedaulatannya sepenuhnya berada di pemerintahan pusat. Dan yang kedua ada negara serikat atau federasi. Ini terdiri dari beberapa negara bagian yang awalnya berdiri sendiri, kemudian bersatu membentuk satu negara federal. Bentuk pemerintahan. A. Republik. Republik mengandung pengertian sebagai penyelenggaraan pemerintah atau negara yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan umum. B. Monarki. Secara harfiah, monarki dapat diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan oleh seorang penguasa